Bapak di sini. Iya, Pak. Selamat pagi, anak-anak. Hai, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Rapikan dulu meja ya. Udah? Ayo, dari kalian dulu. Satu pimpin dulu. Mina. Balik ke depan. Untuk membuat kemudian kita. Bapak dan teman-teman, mari kita bersama. Sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami, kiranya Tuhan memberkati, berkatilah guru-guru kami, kedua orang tua kami, serta anak semua. Dengan perantaraan Yesus Kristus, amin. Terima kasih, Dek Mila. Oke adik-adik, kita akan memasuki pelajaran kita hari ini tentang kitab suci, perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, di sini Bapak, di sini ada tujuan pembelajaran kita ya. Murid-murid itu harus mampu menjelaskan arti Alkitab perjanjian baru dan perjanjian lama. Dan yang kedua, siswa harus mampu mengetahui hubungan kitab suci, perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan siswa harus mampu mengetahui sejarah terbentuknya kitab suci, perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, di sini kita akan mengetahui apa itu Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru atau sejarah terbentuknya kitab suci. Coba lihat dari kalian satu orang membaca dari siapa? Pengertian Alkitab dalam perjanjian lama dan perjanjian baru atau sejarah terbentuknya kitab suci. Kata Alkitab berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti buku. Kata Alkitab dalam bahasa lain adalah Bible atau dalam bahasa Inggris. Bisbel atau dalam bahasa Belanda merupakan tiruan dari bahasa Yunani Biblia yang berarti kitab-kitab. Alkitab yakni Al dan kitab yang berarti sang kitab atau kitab yang mulia. Dengan demikian dalam kata Alkitab terkandung pengertian buku yang suci. Kitab suci terdiri dari dua bagian, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Setiap orang mengetahui bahwa Alkitab adalah buku yang paling unik di dunia yang terdiri dari 73 buah kitab yang tertulis dan ditulis oleh banyak orang yang hidup pada zaman, tempat, tingkat kehidupan, suasana saat tulisan yang berbeda. Namun mereka secara khusus telah dipilih Tuhan untuk menuliskan kehendaknya bagi manusia di segala tempat dan abad. Jadi definisi Alkitab adalah kitab-kitab dari segala kitab yang membicarakan tentang kebenaran. Istilah perjanjian lama pertama kali dipakai oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada umat di Korintus. Tetapi pikiran mereka telah menjadi luntur, sebab sampai pada hari ini seluruh itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama, itu tanpa disikapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyikapkannya. Rasul Paulus secara khusus memikirkan hukum Taurat, tetapi dalam perkembangannya selanjutnya istilah perjanjian lama diterapkan pada semua kitab yang diakui bangsa Israel sebagai kitab suci. Kitab perjanjian baru merujuk kepada seluruh isi Alkitab. Jilid kedua yang secara khusus
hubungan Allah dengan manusia di dalam Yesus Kristus tidak akan pernah putus atau Terima kasih, Coba. Nah, jadi kan kata Alkitab itu berasal dari kata Bible. Ya, artinya buku yang suci. Yang suci terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama jadi seluruh kitab suci dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru terdiri dari 73 buah kitab yang ditulis oleh banyak orang yang hidup pada zaman, tempat, tingkat kehidupan, suasana saat penulisan yang berbeda. Dan istilah Perjanjian Lama pertama kali dipakai oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua pada umat di Korintus. Selanjutnya kita akan mengetahui pengertian Perjanjian Lama. Perjanjian Lama adalah perjanjian Allah dengan umat Israel dan memberi kesaksian tentang karya Allah dalam sejarah Israel, mulai dengan panggilan Abraham sampai dengan menjelang Perjanjian Baru. Tanda perjanjian dimateraikan dengan darah anak domba yang dikorbankan pada Mesbah besok perjanjian. Dan Perjanjian Baru berisi mengenai perjanjian terakhir yang diadakan Allah dengan umat manusia melalui Yesus Kristus sebagai kitab yang mengisahkan perjanjian Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Maka isi kitab suci Perjanjian Baru mengisahkan peristiwa Yesus Kristus, sang pengantara Perjanjian Baru melalui hidup, ajaran, karya, sengsara, wafat dan kebangkitannya. Nah, di sini kita akan mengetahui hubungan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Hubungan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah sebagai penggenapan dari janji. Perjanjian Lama mencatat apa yang Allah katakan pada zaman dahulu kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Perjanjian Baru membicarakan firman terakhir yang difirmankannya melalui anaknya dalam nama seluruh pernyataan sebelumnya dimuat, dikukuhkan dan dilampaui, serta perbuatan-perbuatan kekuasaan yang menyatakan Allah dalam Perjanjian Lama memuncak pada karya penyelamatan Kristus. Dan Perjanjian Lama menceritakan kesaksian mereka yang melihat hari Kristus sebelum mengisi Perjanjian Baru, menceritakan kesaksian mereka yang telah melihat dan mendengar Dia pada waktu kemanusiaan, yang dengan kuasa Roh-Nya secara utuh mengenal lalu memberitakan arti kedatangannya setelah Ia bangkit dari maut. Nah, sampai di sini sudah paham adik-adik apa itu pengertian Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Belum. Kebetulan ya, kalau Perjanjian Lama itu perjanjian Allah dengan umat Israel, sedangkan kitab suci Perjanjian Baru itu mengisahkan tentang Yesus Kristus, sang pengantara Perjanjian Baru melalui hidup, ajaran, karya, sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus. Di sini sudah paham adik-adik? Kita akan lanjutkan materi selanjutnya, yaitu sejarah terbentuknya memasuki sejarah terbentuknya kitab suci. Yang pertama itu terbentuknya kitab suci Perjanjian Lama. Kitab suci Perjanjian Lama terbentuk melalui proses yang sangat panjang. Sejarah penyelamatan Allah yang dimulai dengan pilihan Allah terhadap Abraham terjadi pada abad 19 sampai 15 sebelum Masehi.
Asal-usul perjanjian lama, tradisi-tradisi yang terbentuk di sekitar para bapak bangsa bermula dari Abraham, manusia yang dipanggil Allah dan yang menerima janji-janji ilahi untuknya dan keturunannya. Gerakan inilah yang akhirnya menghasilkan tulisan-tulisan yang ternyata merupakan anugerah Allah kepada umat manusia. Yang pertama yaitu Pentateuch dan Taurat Musa yang mengisahkan awal mula dunia manusia sampai terbentuknya bangsa Israel menjadi suatu bangsa di bawah pimpinan Musa. Sebenarnya baru terbentuk sebagaimana yang kita miliki sekarang sekitar abad 6 atau 5 sebelum Masehi. Yang kedua, tulisan-tulisan kenabian mulai dengan Nabi Amos dan Hosea pada abad 8 sebelum Masehi dan ditutupi oleh Yoel dan Zakaria. Kitab-kitab sejarah mengikuti kurun waktu mulai dengan Yesua sampai 1 Makabe yang ditulis awal abad pertama sebelum Masehi. Yang keempat, abad ke-5 sebelum Masehi merupakan masa yang sangat subur untuk sastra kebijaksanaan atau misalnya ayu, tetapi gerakan dan tulisan-tulisan kebijaksanaan sudah mulai pada zaman Salomo sampai abad pertama sebelum Masehi. Dan yang kedua yaitu terbentuknya kitab suci perjanjian lama. Dari Injil ini Yesus bisa membaca dan menulis. Yesus tidak menulis apapun yang berkaitan dengan karya dan sabda-sabdanya. Yesus juga tidak menyuruh atau mendikte para muridnya untuk menuliskannya. Ia hanya berkeliling, mengajar dan berbuat baik atau menyembuhkan, mengusir setan dan sebagainya. Di dalam pengajarannya, Yesus kerap kali menggunakan kitab suci. Tapi kitab suci yang ia gunakan adalah kitab suci perjanjian lama. Inti pewartaan pada mulanya adalah wafat dan kebangkitannya. Kisah para rasul, khotbah Petrus pada hari Pentakosta. Kemudian pewartaan itu berkembang dengan mewartakan juga hidup karya dan sabdanya, dan yang terakhir adalah masa mudanya atau masa anak-anaknya. Semua diwartakan dalam terang kebangkitan, karena kebangkitan Kristus merupakan dasar dari iman kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, setelah jemaat berkembang dan mulai berbentuk komunitas. Yang ketiga, karangan tertua dalam kitab suci perjanjian baru adalah 1 Tesalonika. Ditulis sekitar tahun 40, sedangkan yang paling akhir adalah 2 Petrus tahun 190. Dan yang kelima, mengisahkan tentang kebangkitan dan kisah sengsara yang menjadi pokok pewartaan dan kemudian sabda dan karya Yesus. Dan keenam, setelah generasi pertama mulai memilang, maka dibutuhkan tulisan-tulisan tentang Yesus yang dapat dipertanggungjawabkan untuk membina iman umat. Yang ketujuh, dari situ akhirnya disusunlah Injil dan kisah para rasul, sampai akhirnya seperti yang kita miliki sekarang ini. Yang kedelapan, akhir abad pertama dan abad kedua muncul juga tulisan-tulisan lain berupa surat atau buku, baik yang membela iman maupun yang bahkan bisa menyesatkan. Nah, adik-adik, sudah tahu terbentuknya kitab suci perjanjian baru? Jadi adik-adik, di sini ada pertanyaan. Yang pertama, menurut kalian apa yang dimaksud dengan perjanjian lama dan perjanjian baru? Kepada saudari Mila. Untuk saya Pak, yang dimaksud dengan perjanjian lama itu di mana
dulu disebutkan tentang Yesus Kristus, tapi di dalam Perjanjian Baru disitulah kisah-kisah Yesus. Perjanjian Baru. Kan ya? Terima kasih yang pada receiver. Pengertian menurut kalian apa yang dimaksud dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Kalau Perjanjian Lama itu yang dibahas tentang antara Allah dan bangsa Israel. Kalau Perjanjian Baru itu karya keselamatan Allah yang digenapi oleh Yesus Kristus. Terima kasih. Dan yang kedua, bagaimana hubungan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru pada kita? Hubungan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru merupakan satu kesatuan yang Perjanjian Lama merupakan satu kesatuan dari Perjanjian Baru. Keduanya tidak berdiri sendiri, tetapi Tuhan Yesus sendirilah yang mengajarkan kepada kita tentang hal ini dan membentuk suatu Al-Quran. Terima kasih juga. Nah, ini dari kalian ya, tolong dicatat tugas di rumah. Tulislah sebuah kata-kata indah yang terdapat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Udah? Apa kalian maksud? Apa kalian maksud hari ini? Mata pelajaran apa selanjutnya? Matematika, Pak. Matematika. Oh, nanti di pelajaran itu nanti dibuat doa penutup ya. Ya, Derik. Jadi Selamat pagi.